Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah online kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Walaupun kami ada di rumah-rumah kami, tapi kami percaya hadirat-Mu tetap ada, hadirat-Mu tetap kami rasakan. Hari ini Tuhan, hari yang istimewa, kami memberikan hidup kami untuk kami beribadah kepada Engkau. Dan kami tahu Tuhan, hari ini kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru Tuhan akan berikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini,
menyembahmu, kami memujimu Yesus, kami tinggikan namamu Tuhan. Biar semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan kami. Kami menyembahmu, meninggikan namamu selama-lamanya. Inaralama ya Rabbo, haleluya Yesus. Biar segala yang bernafas menyembah Engkau Tuhan, segala yang hidup meninggikan namamu Yesus. Kiralabasina karamaya Rabbo, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Skiralabada karabara
yang menguatkan kami, hadirat-Mu yang memberi penghiburan, hadirat-Mu yang meneguhkan iman kami Tuhan. Kirala barala 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 bas. Orala barala 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 bas. Terus berbahasa roh, terus berbahasa roh. Syarala barala 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 bas. Kurala barala 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 bas. Kirala barala 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 bas. Kirala pa 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 pa. Kirala barala 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 bas. Kirala barala bata karala barala 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 bas. Mari mengalir Tuhan, mari mengalir Yesus. Kau yang pulihkan kami Tuhan. Orala barala 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 bas. Mengalirlah hadirat-Mu Tuhan, sembuhkan yang sakit, menguatkan yang berputus asa, memberi penghiburan kepada yang susah hati ya Tuhan. Orala barala barala bayaramu, kirala bayarala bayaramu, siniarala bayara bayara bayaramu, iniara
bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami bisa menyembah Engkau, memuji Engkau. Sungguh anugerah yang besar dalam hidup kami. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kami. Lewat gembala kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bukakan sesuatu yang baru. Berikan kami hati seorang murid yang mau terus diajar, yang mau terus mengerti akan tuntunan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Mari sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan ambil di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Ishak di negeri orang Filistin, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada perenungan firman Tuhan kita yang pagi hari ini kita sama-sama belajar di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Kalau kita simak pasal sebelumnya, di sana dikatakan setelah Sarah meninggal, lalu berapa waktu lama kemudian Abraham menikah kembali dengan Keturah, menghasilkan keturunan-keturunan juga. Dan setelah dia lanjut umurnya, dikatakan firman Tuhan 175 tahun umur Abraham. Lalu Abraham dipanggil pulang Tuhan. Dan Ishak, anak perjanjian itu, melanjutkan kehidupan apa yang sudah dikerjakan oleh ayahnya Abraham. Dan hari ini kita belajar apa yang menjadi kata firman Tuhan. Dikatakan Kejadian pasal 26 ayat yang pertama dikatakan di sana apa? Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi kalau kita lihat ayat yang pertama ini, saudara sekalian, dikatakan di sana saat Ishak menjadi dewasa, ayahnya sudah dipanggil pulang Tuhan, maka terjadi kelaparan lagi. Dan Alkitab tadi berkata kepada kita semua, itu bukan kelaparan yang pertama. Artinya apa, saudaraku? Jadi pada waktu Ishak masih belum dewasa, Ishak belum berkeluarga, Ishak menjadi anak Abraham yang belum dewasa itu, dia pernah melihat pada zaman ayahnya pernah terjadi kelaparan. Dan Ishak yang masih muda itu melihat bagaimana si ayah, yaitu Abraham, menghadapi kelaparan, menghadapi kesulitan, menghadapi banyak hal yang sukar. Dan si Ishak ini melihat bagaimana cara Tuhan menolong ayahnya. Demikian juga hari-hari ini. Kita di pandemi COVID-19 dan kesulitan ekonomi mulai kelihatan. Kami semua, Bapak Ibu Saudara,
keluarga Rayon 2, kami melihat ada banyak goncangan, ada banyak kesulitan. Dan saat pandemi COVID ini kita pun mengalami seperti yang Ishak alami. Bapak rohani kita tanggal 23 Maret tahun 2020, beliau harus pulang mendahului kita. Kita sebagai anak-anak rohani, apalagi keluarga daripada Pak David, Ibu Lelen, dan anak-anak menantu semua cucu beliau, mereka pasti kaget luar biasa. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita, apa yang pernah dialami Pak David selama beliau hidup. Saya percaya keluarganya pernah melihat bagaimana Bapak ini ketika dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan perekonomian yang jelek, anak-anak, menantu, keturunan beliau, saya percaya melihat bagaimana si ayah ini melakukan satu perkara sehingga beliau boleh bangkit, beliau tinggalkan keterpurukannya dan menang bersama dengan Tuhan. Demikian juga kita, anak-anak rohani beliau. Beliau mengajarkan banyak hal seperti Abraham mengajarkan banyak hal kepada Ishak. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, di sini dikatakan ketika Ishak mengalami itu karena dia takut akan Tuhan, seperti saudara dan saya takut akan Tuhan. Dikatakan apa? Dia di ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Jadi saya percaya kita ini seperti Ishak. Kalau kita diizinkan mengalami, kalau kita diizinkan melihat kesukaran, maka firman Tuhan ini benar. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Alkitab berkata, maka mereka akan mendengar tuntunan Tuhan. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengambil keputusan supaya kita menang. Amin. Dan Tuhan berkata, berfirman kepada Ishak. Beliau berkata apa? Jangan pergi ke Mesir. Semua orang, Bapak Saudara, kecenderungannya setiap mereka menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, pengennya cepat-cepat diselesaikan. Dan mereka lupa bahwa kita ini punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Allah yang sanggup menyelesaikan segala perkara dengan cara yang ajaib. Tapi kita ini seringkali sudah percaya Tuhan, tapi tidak mau mengerti dan menunggu apa yang Tuhan mau kita kerjakan di masa sukar. Tadi firman Tuhan berkata, Ishak mengalami masa sukar. Tuhan hanya berpesan kepada keluarga Ishak, jangan pergi ke Mesir. Artinya apa? Ketika kesulitan melanda kita, jangan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan kita dengan cara Mesir, dengan cara dunia. Tapi lihat, Tuhan mau kita menyelesaikan dengan caranya. Berapa waktu yang lalu, saya mendengar di kota Slawi, Bapak Saudara, ada seorang yang sekarang sudah almarhum, sudah dipanggil pulang. Suatu hari, Bapak ini mengalami eksiden. Tangannya patah, saudaraku. Ya. Pada waktu tangannya patah, karena dia berpikir dia sudah lanjut usia, dia takut operasi karena dia mendengar barangkali banyak orang yang sudah lanjut usia dioperasi lalu gagal dalam penanganan operasi. Lalu dia berpikir, aduh, supaya aku sembuh, aku akan gunakan cara di luar medis. Dan dia dengar nasihat-nasihat dari rekan-rekannya. Rekan-rekannya berkata apa? Udahlah, tidak usah bingung, selesaikan ada dengan cara yang kita biasa lakukan. Itu teman-temannya yang tidak takut akan Tuhan. Dan dia ikuti jalannya mereka. Apa yang dia lakukan? Dia diobati dengan cara yang bukan daripada Tuhan, bukan cara yang daripada medis. Dia pergi ke orang yang pintar sandal putung, lalu dia obatin di sana. Apa yang terjadi? Dia bercerita kepada saya secara pribadi. 6 minggu selama dia menjalani pemulihan dan penyembuhan secara cara sandal putung. Setiap kali malam Jumat, dia berkata, setan yang memberikan kesembuhan itu mendatangi dia 6 kali, saudara.
bukan waktu yang sebentar, 6 minggu. Bapak ini berkata kepada saya, aku menyesal, aku melakukan cara yang bukan daripada Tuhan, melakukan cara Mesir. Jadi Bapak Saudara, ini bukti, ini nyata kisah ini. Oleh sebab itu, mari saudaraku, ketika kesulitan melanda hidup saudara, baik kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, kesulitan keuangan, dengar, Tuhan berkata kepada kita, jangan ke Mesir. Tapi Tuhan berkata, pergilah ke negeri yang kukatakan kepadamu dan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Kita ini semua warga negara surga secara rohani, amin. Jadi warga negara kita ini kerajaan surga. Saatnya akan tiba ketika semua selesai, kita harus pulang ke sana. Jadi sekarang kita ini ada di satu negara, Bapak Ibu Saudara saya yang tinggal di Indonesia, saudara-saudara kita yang tinggal di luar negeri, mereka adalah warga negara asing, kata Tuhan. Jadi kita hidup, mari lakukan bagian kita dengan benar. Semua yang ada pada kita itu semua hanya titipan. Karena kita warga negara asing, Bapak Saudara. Ya, semua yang saudara bisa nikmati, semua itu berkat Tuhan. Makanya kalau hari-hari ini, ketika kelaparan menimpa kita, apa yang harus kita lakukan selain Tuhan bilang jangan dengan cara yang Mesir? Tuhan mengajar Ishak, salah satunya dikatakan apa? Mari kita akan sama-sama lihat di dalam firman Tuhan ayat yang ke-12. Setelah Ishak tinggal di Gerar, tinggal di daerah orang Filistin, maka Tuhan mendidik Ishak, mengajar Ishak, dikatakan apa? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi kita ini saudaraku, dalam masa sukar pun Tuhan menuntut kita untuk tetap taat, ya. Karena di tahun dimensi yang baru, Tuhan rindu kita ini punya bobot, kita hidup menjadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun, berusaha terus untuk melakukan bagian kita. Dan Ishak, dikatakan firman Tuhan, saat kelaparan, saat kesukaran, dia menabur. Orang kalau lagi diberkati, berbicara, untuk menabur itu hal yang mudah. Tapi pada waktu dia tidak punya apa-apa, seperti yang Tuhan Yesus waktu itu sampaikan, pada waktu dia ada di rumah ibadat, pada waktu persembahan dijalankan, hadirlah di sana seorang janda miskin, dan dia mempersembahkan apa yang menjadi milik seluruhnya. Makanya Yesus waktu di saat itu Yesus berkata apa? Dari semua persembahan yang diberikan oleh orang-orang, janda miskin ini memberikan yang terbanyak di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia berikan seluruhnya apa yang menjadi miliknya. Dia menabur. Makanya Alkitab dikatakan, Mazmur pasal 126 dikatakan, ada saatnya kita menabur, melangkah dengan berlinang, meneteskan air mata. Tapi dengar, kalau itu kita lakukan, saudaraku, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai yang siu. Katakan amin. Dan Ishak lakukan itu. Oleh sebab itu, mari saudaraku, engkau mungkin sedang terpuruk, engkau mungkin sedang kesulitan, engkau mungkin sedang kesukaran, tapi dengar, Alkitab mengajar kita dalam keadaan yang sukar menabur. Dan kalau saudara menabur, Alkitab tadi jelas, maka engkau akan menuai, ya. Kita ini keluarga besar GPI Gatot Subroto. Hari ini banyak hal yang Pak Niko ajarkan, gembala pembina kita ajarkan buat kita, ya. Beliau tidak cuma mengajarkan bagaimana mengembalikan persepuluhan dengan benar, menabur persembahan sukarela, tapi beliau tiap tahun, Pak Wisara. Ya, saya tahun pertama bergabung dengan Pak David, saudara ingat selalu kan, tahun 2012 awal, setelah saya bergabung tahun 2011 akhir, bulan Januari, tahu-tahu Pak David Cakra, beliau sampaikan di KUL 2, beliau berkata apa? Jangan lupa saudara, nanti pada bulan Februari kita mempersembahkan persembahan suluk. Lalu di sana dikatakan, apa yang engkau dapat di bulan Januari, seluruhnya seperti Amsal firman Tuhan berkata di sana. Saya waktu pertama kali mendengar itu,
Saya pulang, sepertinya Tuhan itu berkata kepada saya secara pribadi, kamu harus lakukan bagian kamu. Tapi saya dalam hati saya bilang, saya ini kan punya istri, saya punya keluarga, mesti rundingan dong, ini barang baru, tiap tahun harus kembalikan, memberikan persembahan sulung, bukan hal yang biasa buat saya. Saya datang, ketemu dengan istri saya waktu itu di Bandung, saya cerita. Istri saya waktu itu belum respon, tapi sampai di Selawi, setelah berjalannya waktu berapa hari, istri saya berkata kepada saya, "Kok, aku setuju dengan apa yang kamu usulkan. Tapi ingat ya, kamu kan kepala keluarga, makanya kamu harus yang bertanggung jawab." Gimana jawabnya kamu? Ya karena saya yang usul, saya yang kepengin kita melakukan sesuatu untuk Tuhan yang baru. Saya bilang, ya sudah, bagaimana lagi? Sungguh ya? Ya, saya akan tanggung jawab. Dan singkat cerita, hari ini Bapak Saudara, tahun 2020, saya sudah sekian kali belajar. Dari pertama kali saya memberikan persembahan sulung, pertama kali belum bisa seluruhnya. Tapi dengan berjalannya waktu, sekarang sudah tahun yang kesekian, saya memberikannya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan saya melihat hari-hari ini, saudaraku, padahal pandemi COVID belum selesai, krisis ekonomi belum kelar. Apa yang dialami Ishak, dialami dalam hidup kami. Orang-orang di luar sementara banyak kesulitan. Orang-orang di luar banyak menyetok kebutuhan-kebutuhan pokok. Tapi di saat kami sedang membutuhkan bagaimana gereja tidak ada ibadah, ya, orang-orang di rumah semua karena pemerintah rindu mulai bulan Maret kemarin tanggal 15 mulai kita persiapan terakhir ibadah, setelah itu tanggal 22 kita sudah mendengar tanggal 23 ibadah harus off. Kami waktu itu sempat berpikir, ini kalau ibadahnya off, kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sementara gereja harus tetap membayar full timer gereja dan kebutuhan kami dalam rumah. Ya, bicara apalagi di rumah saya ada banyak orang. Ada saya, ada istri saya, ada anak saya 2, keponakan saya 1, ada mami mertua saya, ada pembantu. Sudah bisa bayangkan, tiap hari saya bertanggung jawab atas 7 kepala yang harus tak kasih makan sehari 3 kali. Tapi karena Tuhan baik, saya taat. Di bulan Februari, bulan Maret akhir ada krisis, ada pandemi COVID. Apa yang terjadi? Kami butuh beras. Sementara orang melihat beras waktu itu sempat naik harganya, Presiden kita Pak Jokowi sempat berkata, apaan ini? Orang lagi butuh, kok beras, harga bahan pokok dinaikkan semua. Orang lagi pada kesulitan. Suatu hari ada seorang dari luar kota, ya, tahu-tahu berkata kepada menantunya, dia berkata apa? Tolong saya minta nomor teleponnya Pak Yabes. Lalu menantunya bilang apa, saudaraku? Mami ada apa? Kok cari-cari Pak Yabes? Sudah, pokoknya minta. Menantunya aja tidak tahu dia mau hubungi saya, mau ada omong apa. Singkat cerita, hari Kamis berusianya, ibu ini yang sudah lanjut usia, dia telepon saya, dia bilang ini, Shalom Pak Pendeta Yabes. Saya bilang, Shalom Tante, ada apa? Pak Yabes hari Minggu masih ada ibadah. Saya bilang sama beliau, ibadah sih ada di gereja terakhir kemarin tanggal 23 Tante. Tapi saya kalau ibadah biasanya saya juga bawa mobil. Oh ya betul Pak, bawa mobil ya. Saya mau ada perlu dengan Pak Yabes. Saya pikir mengapa ada perlu saja harus pakai mobil ya. Akhirnya saya bertanya-tanya sampai hari Sabtu saya ingatkan beliau, saya bilang Tante jangan lupa ya, besok Minggu katanya mau ke gereja, mau ketemuan dengan saya bla 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 gitu saudaraku. Dan betul hari Minggu dia ke Selawi saudaraku. Karena di Selawi tidak ada ibadah, saya waktu itu hari Sabtu malam saya ingat, saya bilang sama David, Om David kan sekarang tinggal di pastori, di kantor gereja yang baru yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Saya bilang David, barangkali besok tamunya datang ya, aku belum sampai di gereja, tolong diterima ya, nanti saya yang akan telepon supaya yang kasih tahu ya, karena begini saya bilang gitu. Simpan aja dulu di gereja, dia mau kasih apa ya, karena dia bilang kalau sampai Pak Yabes belum sampai di gereja ya sudah tak titipkan ya. Saya masih bertanya-tanya saudaraku, ternyata apa? Ibu ini yang sudah lanjut, oma ini, saudara tahu beliau kirim saya beras 1 kintal ya. Dan itu tidak cuma
beliau seorang yang kasih saya, saudaraku. Berapa waktu kemudian di bulan April ini ada sebuah keluarga juga digerakkan Tuhan, kasih saya juga beras lagi sama yang lain-lainnya. Jadi Tuhan itu berjanji dan dia selalu menepati. Amin. Ishak menabur masa sukar. Apa yang saudara lakukan? Masa sukar apakah masih tetap menabur? Saya juga tidak cuma mengembalikan buah sulung, tidak cuma mengembalikan persepuluhan, tapi saya melihat hari-hari ini banyak orang yang sukar. Orang-orang di luar yang sukar. Tuhan berkata kepada kami, Tuhan berkata terutama kepada istri saya, tabur, tolong mereka. Kami lakukan bagian kami, taat sekalipun kami tidak mengerti. Makanya pada saat kami membutuhkan, di masa sukar, di masa kesulitan, di masa pandemi COVID, Tuhan pun memberkati saya seperti Tuhan memberkati Ishak. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini, ya, kalau Tuhan berjanji lewat kejadian Ishak, Tuhan berkata apa? Dia akan menyertai, dia akan memberkati, dan dampaknya dikatakan firman Tuhan, janji Tuhan digenapi, keturunan-keturunan Ishak semakin hari semakin banyak. Artinya apa? Keluarga itu terus melanjutkan kehidupannya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, orang yang dibenarkan Tuhan, tetaplah taat sekalipun di masa yang sukar. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Engkau sudah sampaikan isi hatimu lewat hamba-Mu. Oleh sebab itu Engkau melihat para pemirsa yang ada di rumah, yang tinggal di rumah, mereka mendengar kebenaran firman Tuhan. Mungkin mereka hari ini sedang ada dalam kesulitan, kesukaran seperti Ishak, tapi mereka sudah selalu dengar firman Tuhan disampaikan lewat gembala pembina kami, lewat gembala rayon kami, Pak David juga yang sudah ada di surga. Biarlah hari ini kami praktekkan apa yang sudah disampaikan oleh pemimpin-pemimpin, sebagaimana Ishak melakukan bagian setelah ditinggal pulang bapaknya Abraham. Kami pun Tuhan dengan rela hati mau lakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan digenapi dan kami merasakan apa yang Ishak rasakan. Terpuji buat nama-Mu Bapa. Sebentar setelah kami dengar firman Tuhan, kami ada perjamuan kudus. Engkau persiapkan kami untuk bersama-sama ambil dalam perjamuan kudus yang luar biasa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita bersama-sama. Kita sudah dengar firman Tuhan. Mari di hari minggu pertama di bulan Mei ini, mari saudara siapkan hati supaya kita pun melakukan bagian kita. Firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Persiapkan hidup saudara pada pagi hari ini. Mari bersama-sama supaya apa yang Tuhan sudah sampaikan, saudara lakukan bagian kita. Maka saya percaya masa sukar tidak menjadikan kita takut, sebab kita percaya ada mujizat. Mujizat itu ada, mujizat itu nyata. Mari siapkan hati kita masing-masing bagi saudara. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan
harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku, Yesusku, Yesusku. Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami untuk pagi hari ini, untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dari segala perkara yang jahat, yang najis, yang hamba-Mu sadari maupun tidak sadari di hadapan Tuhan. Terpujilah buat nama-Mu, kami ambil barang yang kudus ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya Bapak Saudara bahwa roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percaya bahwa cawan yang atasnya kita tinggi-tinggi adalah lambang darah Yesus. Mari dengan iman minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari letakkan cawan di kursi-kursi saudara. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Uria la 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 la. Uria la 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 la. Oh la 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 ya la la. Iya la ya la ya ya la ya la ya. Oh la 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 ya. Letakkan tangan kiri saudara di dada saudara. Apapun persoalan, kesulitan, kesukaran saudara yang melanda hari ini, mari kita bawa kepada Tuhan. Tetap taat, lakukan bagian kita. Para dengar, apa yang dialami hari ini dikenapi dalam hidup saudara. Terima kuasa, terima mujizat, terima dalam nama Yesus. Ora lama 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 lama. Ora la 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 la. Ora la 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 la. Terima kasih, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Makasih. Mari angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan bagi saudara pada hari ini. Dia memberkati setiap kita berkelimpahan, melebarkan kemah kediaman kita ke kiri ke kanan, sehingga pengaruh pelayanan aktivitas saudara makin hari makin dahsyat, makin hari makin luar biasa. Lebih lagi berani lipatkan Tuhan, maka Tuhan tentu sanggup mampu buat kita berhasil beruntung. Orang-orang sekitar saudara melihat Kristus Yesus Tuhan itu nyata. Yang percaya, terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin.